Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsir beliau, yazkuru ta'ala annahu akhadha al-uhud wal mawasiq ala bani Israil ala as-sam'i wat ta'ah. Allah Subhanahu wa taala mengambil janji, perjanjian yang kuat kepada Bani Israel lewat para anbiya mereka, ya. Ada misak, ada baiat lah kalau bahasa kita itu. Kalau di Nahdlatul Wathon itu ada baiat. Untuk apa? Ala sam'i wa ta'ah lillahi wa li rasulih. Untuk selalu sami'na wa ta'na kepada ketetapan Allah dan ajaran para rasul. Ya. Kemudian fanaqadu tilkal uhud wal mawasiq. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka melanggar sumpah baiat itu, mereka melanggar perjanjian itu. Wattabau ara'ahum. Mereka mengikuti, ya, pendapat mereka, pandangan-pandangan ide mereka. Wa qaddamuha 'ala as-sara'i'. Mereka mendahulukan hawa nafsu mereka daripada syariat-syariat agama itu. Fama wafaqahum minha qabiluh wa ma khalafuhum radduh. Apa yang sekiranya, ya, sesuai dengan keinginan mereka, mereka terima. Apa yang sekiranya tidak sesuai dengan keinginan mereka daripada ajaran-ajaran agama itu, mereka tolak. Nah, itu yang terjadi. Dan banyak juga, ya, di akhir zaman ini banyak yang begitu. Bahkan, ya, manusia di akhir zaman, yaitu umat Rasulullah SAW, terbelah menjadi 73 kelompok, kan. Yang satu selamat, yang 72 tidak selamat. Karena firqah-firqah yang begitu banyak. Ada sekte itu, ada aliran ini, aliran ini, aliran ini. Yang selamat itu adalah ad-dinul Islam, ya. Oleh karena itu, saudara sekalian, prinsip sami'na wa ta'na itu harus kita tanamkan, baik kepada pribadi kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita. Karena satu-satunya jalan untuk mencapai kelulusan dunia akhirat itu, agar kita tidak akan khawatir dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi di akhir zaman itu, ya, satu-satunya jalan adalah dengan kita sami'na wa ta'na kepada apa yang telah diajarkan oleh guru besar kita Al-Mafullah Maulana Syekh, ya, apa yang telah diajarkan di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, ya, semuanya itu adalah intisari daripada sami'na wa ta'na. Intisari daripada agama itu, ya, inti daripada ajaran agama itu adalah sami'na wa ta'na. Kalau tidak sami'na wa ta'na berarti, ya, ingin keluar daripada rel-rel kebenaran, garis-garis yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahumun nar. Wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Sungguh kafara di sini makna yaitu menutupi kebenaran. Kafara itu artinya menutup. Misalnya ada cahaya, kita tutup. Itu namanya kafar. Ada nikmat, tetapi kita tutupi, kita sembunyikan nikmat itu. Tidak kita sampaikan, tidak kita syukuri. Itu namanya kufur nikmah. Ada juga kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu tauhid, ya, itu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ketetapan-ketetapan yang Allah telah tetapkan, yaitu diantaranya adalah tentang kerasulan Rasulullah SAW, yaitu sebagai khatamun nabiyyin. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi Rasul terakhir itu Rasulullah SAW yang membawa risalah berupa Al-Quran dan agama Islam itu. Nah, orang-orang yang tidak mau menerima Al-Quran, yang tidak mau menerima ajaran Islam ini, ada sebagian mereka sebagai kelompok yang disebut dengan
kaum Nasrani, ya, yaitu kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengatakan innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya Al-Masih itu, yaitu Isa itu adalah anak Tuhan katanya. Wa qala al-Masihu, tetapi kenyataannya Nabi Isa sendiri, ya, menolak apa yang mereka anggapan mereka itu ditolak oleh Nabi Isa sendiri. Wa qala al-Masihu ya Bani Israil, wahai Bani Israel. Jadi orang Nasrani itu adalah bagian daripada Bani Israel. Jadi Bani Israel itu ada Yahudi, ada Nasrani. Yang Yahudi ini menerima kitab Taurat. Nah, setelah itu datanglah Nabi Isa. Beliau juga, ya, di samping mengamalkan kitab Taurat, beliau juga diberikan kitab khusus oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya kitab Injil. Nah, Injil ini kemudian dipegang oleh orang Nasrani. Yaitu Injil itu melengkapi apa yang ada di dalam kitab Taurat. Nah, maka di dalam ayat Al-Quran ini Nabi Isa alaihissalam mengatakan wa qala al-Masihu ya Bani Israil. Yaitu Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya, ya Bani Israil, wahai Bani Israil, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Beribadahlah kamu kepada Allah, sembahlah Allah, yaitu Rabbku, Tuhanku, wa rabbakum, dan Tuhan kalian. Yaitu orang, ya, yaitu zat yang maha kuasa, yang telah menciptakan alam semesta, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan gunung, yang menciptakan manusia, yang menciptakan udara, yang menciptakan cahaya dan segalanya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Ya, karena manusia itu makhluk, matahari itu makhluk, bumi itu makhluk, gunung itu makhluk, malaikat makhluk, jin makhluk, apalagi patung makhluk. Satu-satunya yang disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanmu dan Tuhan kalian. Tuhanku dan Tuhan kalian. Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah. Allah telah mengharamkan baginya apa? Surga. Wa ma'wahun nar. Tempat mereka yang nyocok itu di mana? Di neraka. Wa ma lizzalimina min ansar. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Kezaliman yang paling besar adalah kekufuran. Kezaliman yang paling besar adalah kemusyrikan, ya, kesyirikan. Oleh sebab itu ditegaskan lagi pada ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Sungguh telah kufurlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu tsalitsu tsalatsah, tiga trinitas. Itu mereka menganggap bahwa Tuhan itu adalah tiga unsur. Ya. Ada unsur asalnya, ada cabangnya, ada juga cabang-cabangnya gitu. Jadi ini yang tidak boleh diyakini oleh umat Islam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Kemudian ditegaskan wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Tidak ada ilah itu kecuali hanya satu. Itulah makna daripada sila pertama itu, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ditegaskan dalam Al-Qur'an, wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Tiadalah Tuhan itu kecuali Tuhan yang Esa. Wa illam yantahu amma yaqulun. Apabila mereka tidak berhenti, ya, daripada apa yang mereka sangkakan, apa yang mereka dakwakan, apa yang mereka katakan itu, la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim.
maka terimalah. Pasti azab yang pedih itu akan menyentuh, akan menimpakan, akan ditimpakan kepada orang-orang yang melakukan kekufuran. Nah, ini tauhid. Tauhid itu intinya bagaimana kita meyakini bahwa tidak ada yang memiliki alam semesta ini yang wajib disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa.